Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua DPC Desa Serang beserta putranya, kepada yang terhormat Kepala Desa Serang beserta perangkatnya, kepada yang terhormat tim dari Kecamatan Petarukan, kepada yang terhormat pendamping program desa Kecamatan Petarukan, dan yang terhormat Direktur Bumdes Desa Serang beserta jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Pertama-tama mari kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bumdes Prima Jaya Desa Serang tanpa apapun. Amin Allahumma amin. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa selalu kita nantikan syafaatnya nanti sebelumnya. Ya Allahumma amin. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga laporan pertanggungjawaban, acara yang keempat tanggapan, acara yang kelima kesimpulan, dan acara yang keenam penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Untuk acara yang kedua, sambutan yang pertama dari Ketua DPP Desa Serang kepada Bapak Kusdianto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak dari tim Permaket Kabupaten Malang, Bapak dan Ibu dari tim kecamatan, rekan-rekan anggota DPD Desa Serang, mitra kerja kami Sambil Desa Serang beserta perangkat, Bapak, Ibu, hadirin semua, undangan musyawarah desa dalam rangka laporan Bumdes Prima Jaya Desa Serang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan bersama bahwa pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam forum yang mulia ini, yaitu laporan tahunan Bumdes sebagai acara musyawarah tingkat desa. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang telah mendapatkan syafaat yaumul kiamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, singkat saja, pertama kami ucapkan terima kasih atas
kehadiran bapak-bapak dan ibu untuk mengikuti acara Pusdes ini. Yang kedua, kita patut bangga bahwa kita punya Pusdes yang usahanya nampaknya sudah mulai bergeliat, nampaknya sudah mulai menunjukkan pada arah yang positif. Tolong nanti untuk pelaporannya dicermati. Kita dukung bersama-sama Pusdes ini sebagai satu wadah untuk mendapatkan atau memberikan keuntungan bagi desa melalui usaha-usaha yang mereka perjuangkan. Ini mohon rekan-rekan, bapak ibu semua undangan, bisa tolong disampaikan pada tetangga kita, teman-teman kita yang kebetulan hari ini tidak hadir, informasi yang kita dapat pada siang hari ini. Kemudian saya atas nama PBB sebagai pengundang dalam rapat ini, mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Saya kira itu. Selamat bermusdes pada Pusdes, tolong nanti disampaikan secara rinci. Akhirul kalam, dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Bpd Desa Serang yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua dari Kepala Desa Serang kepada Bapak Selamat Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita dalam acara di Balai Desa ini, yaitu acara pertama Pusdes. Salawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kita semua, insya Allah mendapatkan syafaat Nabi di dalam akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Isti dan Bapak Tarbun dari Tim Permades Pemalang, yang kami hormati Pak Agus Prayogi, Pak Adi, Pak Widi, dan tim semua dari Kecamatan Petarukan. Yang saya hormati Direktur Bumdes dan anggotanya, yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya, yang saya hormati teman-teman saya, seluruh perangkat Desa Serang, dan seluruh para undangan yang hadir di sore hari ini. Sebagai prasyarat sahnya pertemuan ini sudah terpenuhi, yaitu Kepala Desa, pelaksana operasional di sini Direktur Bapak Eno, Sekretaris Mas Samsul Huda, Bendahara Mbak Amrita, Kepala Unit Usaha Mas Sudiono dan Mas Apit, Badan Pengawas Ketua Pak Kusdianto, Sekretaris Pak Amin Sidik, Auditor Haji Zainal Amsor, Badan Musyawarah Ketua Pak Dwi Tanoyo, anggota Pak Topik, anggota Pak Abdul Aziz. Artinya ini perlu kami sampaikan supaya panjenengan bisa menerima bahwa acara pertanggungjawaban ini dihadiri oleh semua personil struktur organisasi yang ada. Untuk selanjutnya kami tidak perlu panjang lebar karena nanti di laporan tentu banyak hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur, bahwa yang perlu kami sampaikan adalah betul bahwa di Desa Serang ada
BUMDes. Nah yang saya ikuti di Petarukan itu BUMDes Desa Serang termasuk kategorinya bagus. Nah ini saya tidak menguji desanya sendiri karena ada yang masih belum ada, kayak Nyamplung, Dalboyong itu belum bergerak. Itu alhamdulillah dengan perjuangan kita semua, dan saya tentu dibantu dengan seluruh perangkat teman-teman kami di desa, pastilah turut membantu, dan mudah-mudahan ke depan kita dukung bersama-sama karena upaya tetap maju dan jalan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga dari Sintermasdes Kabupaten Pemalang kepada Ibu Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Pak Agus Serang beserta jajarannya, dan saya hormati Direktur Pengurus beserta pengelola lainnya, dan saya hormati seluruh peserta Musdes Laporan Program Musdes Serang yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa berkumpul dalam acara Musdes Laporan Program Desa Serang. Mohon izin Pak Adi tidak bisa menghadiri acara karena memang di Musdes masih ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Saya dari Saksi, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang hadir pada hari ini. Pelaksanaan Musdes ini memang sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang pembentukan Musdes sudah teramanatkan itu. Kali ini juga sesuai dengan surat edaran Bupati Pemalang tanggal 18 Januari tahun 2020 bahwa Musdes memang harus dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh BUMDes terkait semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes. Dalam hal ini BUMDes Serang memiliki beberapa unit usaha, Wi-Fi, kemudian BPLT, perdagangan, kemudian yang terakhir adalah agen billing. Setelah saya baca Pak, luar biasa, ini sudah ada banyak ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat bimbingan penasehat dalam hal ini Pak Kades, berkat direktur, kemudian berkat seluruh jajaran yang ada di BUMDes, ini bisa sampai dengan laba yang luar biasa menurut saya. Dari 4 unit usaha ini, menurut saya ini sudah pencapaian yang baik. Namun catatan saya Pak, seperti Zoom kemarin Pak, untuk Musdes diapresiasi, terima kasih sudah diadakan. Saya cuma ada pesan untuk bantuan keuangannya Bapak bisa dilaksanakan. Ini tertera di sini saldo akhirnya sekian Pak, 20.120 ditambah dengan laba yang bulannya ya Pak. Di sini beberapa komoditi belum dibelikan Pak. Monggo kalau memang mau ada perubahan RPD monggo bisa disertai dengan berita acara. Kalau memang mau sesuai dengan RPD monggo. Tapi kembali lagi Pak Direktur pasti punya kebijakan, punya pandangan, peluang apa yang bisa diambil dan kira-kira bisa menghasilkan laba Pak, karena semuanya kembali untuk BUMDes nanti mengembangkan PAD, kembali untuk desa lagi, dan semuanya berjuang untuk kemakmuran yang ada di Desa Serang seperti itu Pak. Untuk detail lebih jelasnya memang kami tadi sudah berencana pergi bersama tenaga ahli dari pengembangan ekonomi desa Mbak Ina. Tapi memang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan bersama Pak Kadi tadi, memang rapat keseluruhan
aplikasi PMD Kecamatan Kabupaten Pemalang yang sampai dengan sekarang masih berjalan, Bapak. Pangapunten untuk detail-detailnya mungkin nanti yang menjelaskan Pak Bima. Tentunya juga di sini ada kepanjangan tangan dari Mbak Irma, Mbak Windy. Matur nuwun Mbak, ini sudah dikawal Mbak, matur nuwun sekali sehingga bisa memunculkan laba yang luar biasa. Dari saya kiranya cukup sekian Bapak untuk mempercepat waktu, karena arahan dari pimpinan kami kegiatan itu tidak bisa terlalu lama untuk sama-sama menjaga kesehatan, sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Gusti dari tim Permaskes Pemalang yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban BUMDes Primajaya Desa Serang yang akan disampaikan oleh Direktur BUMDes Primajaya Desa Serang kepada Mas Henry. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Serang beserta jajarannya, yang kami hormati pula dari Dispermades, Bu Listi, Pak Tarban yang sudah mewakili bisa hadir pada Musdes di Desa Serang ini. Terima kasih. Juga jajaran dari kecamatan, Bu Windy bersama timnya, Pak Agus, dan satu lagi siapa tadi? Pak Haji. Selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di Desa Serang ini. Baik, terima kasih kesempatannya pada siang hari ini. Acara khusus memang pertanggungjawaban laporan keuangan BUMDes Serang. Untuk supaya tidak terlalu lama, maka kita akan langsung memulai membuka sedikit tentang apa itu BUMDes dan bagaimana proses sehingga bisa sedikit menghasilkan pada kegiatan di tahun 2020. Untuk itu saya tidak akan memonopoli, saya berbagi tugas dengan teman-teman pengurus. Saya minta tolong kepada sekretaris Mas Huda untuk bisa sedikit memberikan uraian pembuka. Monggo Mas Huda. Kemalannya. Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semuanya yang ada di sini, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Direktur. Saya cukup melanjutkan langsung biar waktunya nggak terlalu lama. Baik, langsung kita masuk ke apa namanya ya, seputar BUMDes Primajaya Desa Serang. Yang pertama A, pendirian dan informasi umum. BUMDes didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP 43 sampai dengan PP 47. Termasuk di dalamnya juga berdasarkan dari Permendagri yang mengatur tentang pembentukan BUMDes. Berlandaskan undang-undang tersebut, maka sebagai lembaga pemerintahan tingkat desa tentunya pemerintah desa bersama dengan BPD
menetapkan Perdes sebagai landasan terbentuknya badan usaha di wilayah desanya. Melalui Perdes Serang nomor 2 tahun 2008, maka dibentuklah BUMDes. Penetapan BUMDes tersebut ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 dengan nama BUMDes Primajaya Desa Serang. BUMDes Primajaya Desa Serang berada di wilayah dan berkantor di Balai Desa Serang, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Di dalam perjalanannya, BUMDes Primajaya Desa Serang baru secara aktif melaksanakan kegiatan usahanya pada Januari 2020. Hal ini mengingat kesiapan sumber daya manusia selaku pengurus, sekaligus pengelola dan juga faktor permodalan. Semenjak pendirian BUMDes Primajaya Desa Serang telah mengalami perubahan susunan pengurus dikarenakan adanya salah seorang pengurus yang mengundurkan diri. Susunan pengurus ini telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Desa Serang nomor 7/7/tahun 2020 yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2020. AD dan ART BUMDes Primajaya Desa Serang dirumuskan melalui mekanisme MUSDes yang melibatkan unsur BPD, pemerintah desa, serta masyarakat. AD ART BUMDes Primajaya Desa Serang ditetapkan serta disahkan pada tanggal 25 Mei 2008. Sesuai AD/ART, pembentukan BUMDes ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa, khususnya Desa Serang, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa. B. Ruang lingkup usaha. Pada awal dimulainya kegiatan usaha BUMDes Primajaya Desa Serang adalah di bidang WiFi. Hal ini tentunya dengan melihat perkembangan kebutuhan pada masyarakat, di mana saat itu karena adanya kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan menyebabkan proses belajar mengajar anak sekolah menggunakan sistem daring atau pembelajaran online. Permasalahan muncul ketika masyarakat membutuhkan akses internet namun kesulitan untuk mendapatkan akses tersebut. Disinilah peran BUMDes untuk bisa menjembatani kesulitan tersebut. Pada bulan Agustus 2020, BUMDes menambah unit usaha lagi, yaitu masuk pada bidang perdagangan, yaitu perdagangan komoditas yang dibutuhkan untuk program bantuan sembako atau BBNT. Pada bulan September 2020, BUMDes juga menambah satu unit usaha lagi di bidang keuangan, yaitu dengan membuka agen BRI Link. Masih dalam tahun 2020, BUMDes juga mendapatkan tugas untuk membantu program dari Pemprov, yaitu berupa penyaluran kebutuhan pangan masyarakat melalui program ketahanan pangan dengan bantuan modal senilai 20 juta rupiah yang penggunaannya telah ditentukan dan harus disesuaikan dengan RPD dinas terkait. C. Pengelola BUMDes. Susunan pengelola BUMDes sesuai dengan lampiran keputusan Kepala Desa Serang nomor 7 tahun 2018 tentang pembentukan pengelola badan usaha milik Desa Primajaya Desa Serang untuk masa bakti 2018 sampai dengan 2022. Penasehat Kepala Desa. Pelaksana operasional A. Direktur Muhammad Eno Ramlani SE. B. Sekretaris saya sendiri M. Samsul Huda. C. Bendahara Ibu Amrita. D. Kepala Unit Usaha Sugiono. Badan Pengawas A. Ketua.
Kusdianto SPD. B. Sekretaris Amin Sidik SPDI. Auditor Bapak Haji Zainal Ansor. Badan Musyawarah Ketua Dwi Tanoyo. Anggota Taufik Saleh. Anggota Abdul Aziz. Pada bulan Agustus 2020, manajemen pengelola telah menambah 1 tenaga kerja untuk ditempatkan pada unit perdagangan, menangani urusan lapangan dan membantu kepala unit usaha. 2. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan BUMDes Prima Jaya Desa Serang telah disusun sedemikian rupa dan disajikan menyesuaikan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia agar dapat memberikan gambaran yang benar dan jelas posisi keuangan BUMDes saat ini. BUMDes menyajikan semua pendapatan dan beban dalam laporan tunggal agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Laporan keuangan disusun dengan dasar pengukuran biaya perolehan. Jadi termasuk di dalamnya adalah biaya yang mengakibatkan perolehannya yang dapat didistribusikan secara langsung. Hal ini agar memudahkan dalam pencatatan pada pembukuan sekaligus akan memberikan gambaran nilai real dan wajar. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber serta penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan saldo bank. Kemudian selanjutnya permodalan BUMDes. Modal di BUMDes. Yang pertama, bantuan provinsi tahun 2018 senilai 20 juta rupiah. Itu kami terima tanggal 27 Desember 2018. Bantuan yang kedua masih sama dengan yang pertama, bantuan provinsi tahun 2019 senilai 20 juta rupiah yang kita terima tanggal 26 Juli 2019. Kemudian modal dari penyertaan masyarakat 20 juta rupiah kita terima tanggal 20 Februari tahun 2020. Dan yang terakhir, setoran Pemdes Serang senilai 10.440.000 itu kita terima tanggal 23 Juli 2020. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Mayoritas permodalan bersumber dari bantuan provinsi melalui pemerintah Desa Serang. Di tahun 2019 BUMDes masih sama dengan yang tadi sampai pada periode 31 Desember 2020, maka komposisi permodalan di BUMDes adalah Pemdes Serang termasuk di dalamnya pemerintah provinsi memiliki 71,6% dengan total nilai 50.440.000 rupiah. Kemudian modal dari masyarakat senilai 20 juta rupiah atau 28,4%. Berikutnya, pada tahun 2020 BUMDes mendapatkan dana penyertaan modal dari Bank KU Pemdes provinsi. Tetapi sesuai pergub tersebut, penyertaan ini dipergunakan untuk melaksanakan program PKMD, yaitu peningkatan ketahanan masyarakat desa. Dengan perlakuan khusus ini, maka BUMDes tidak bisa membukukan penyertaan ini sebagai modal di setor, sebab BUMDes tidak sepenuhnya menguasai penggunaannya. Namun demikian, secara pembukuan tetap menjadi bagian dari modal dan aset BUMDes. Berikutnya laporan keuangan.
Saya lanjutkan. Sehingga dari modal yang sudah ada tadi kita sebutkan, kita bisa menghasilkan aset senilai 146.925.000 rupiah. Dari modal yang kita miliki, kita sekarang total aset yang kita miliki senilai 146,9 juta rupiah. Nilai tersebut dihasilkan dari laba kita sebesar 55,9 juta. Yang saya ulangi, nilai tadi dihasilkan dari laba kita selama 1 tahun, nilainya 55,9 juta rupiah. Nah, laba ini diperoleh dari total pendapatan senilai 147,7 juta dikurangi beban pokok dan beban administrasi yang masing-masing nilainya 67,3 juta dan 24,5 juta. Dari nilai total aset 146,9 juta, aset tetap BUMDes berupa peralatan dan perlengkapan senilai 100.290.000 rupiah dan memiliki kas dan setara kas senilai 68.924.000 rupiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Sekretaris BUMDes Prima Jaya Desa Serang, Mas Samsul Huda, yang sudah sedikit memaparkan proses awal, termasuk juga di dalamnya adalah proses permodalan BUMDes sampai dengan usahanya kemudian bisa menghasilkan keuntungan di tahun 2020 ini sebesar 55 juta. Tadi sudah disampaikan secara garis besar. Jadi di sini saya tinggal menambah di poin-poinnya saja. Tadi yang sudah dijelaskan sama sekretaris kita bahwa pendapatan itu berasal tentunya dari usaha kita atau yang kita sebut dengan pendapatan
usaha. Pendapatan usaha di BUMDes di tahun 2020 ditopang ada beberapa unit yang alhamdulillah sudah bisa memberikan kontribusi pendapatan, walaupun ada beberapa unit yang masih belum terlalu signifikan karena memang ada 2 unit yang belum sepenuhnya berjalan selama 1 tahun. Contoh kayak yang perdagangan BPNT sendiri, praktis itu baru kita mulai pada bulan Agustus di 2020, sehingga secara pembukuan baru terbukukan selama 5 bulan. Kemudian dari unit agen briling, ini adalah unit yang baru juga dan efektif, baru kita terima alatnya sehingga baru bisa dioperasikan itu sekitar pertengahan Oktober. Jadi baru praktis 3 bulan juga baru mulai bisa kita jalankan, sehingga kontribusi untuk pendapatannya masih relatif kecil. Mudah-mudahan nanti untuk langkah selanjutnya bisa memberikan sumbangsi pendapatan yang jauh besar. Kemudian ada satu tambahan lagi yang juga masih sedikit kecil, itu yang tadi modal penyertaan dari bantuan keuangan provinsi melalui dinas. Nah, ini memang mungkin ada kesalahpahaman ya Bu Isti ya dari awal, karena memang kita di awal belum begitu jelas penggunaannya bagaimana, karena memang harus mengikuti alurnya. Kita tidak bisa sesuai dengan kebijakan manajemen BUMDes. Kenapa pada permodalannya pun saya lakukan terpisah Bu di pelaporannya? Karena tadi dengan alasan manajemen tidak menguasai modal itu secara penuh, sehingga praktis kita menjalankan namun seolah-olah kita hanya sebagai pelaksana, bahasanya seperti itu. Dan mungkin informasinya belum 100% kita pahami, sehingga memang ini menjadi satu kendala kecil. Artinya kita tidak bisa mengelola dengan maksimal. Nah, ini mudah-mudahan dengan kedatangan Bu Isti bisa memperjelas, sehingga di tahun 2020 kalau memang BUMDes diberi kewenangan penuh penggunaan itu akan kita lakukan seperti itu. Nah, cuman kalau memang masih harus terikat dengan syarat-syarat khusus tadi, ya memang kita harus lakukan syarat-syarat khusus. Sementara kadang kita melakukan usaha kan menyesuaikan kondisi lapangan di daerahnya masing-masing, sehingga yang tahu persis adalah memang kita yang terlibat langsung di daerahnya. Apa yang dibutuhkan, kira-kira apa yang prospek bisa kita jual di masyarakat kita yang sama-sama memberikan satu kontribusi keuntungan. Tidak hanya untuk BUMDes, tapi juga masyarakat otomatis ada kontribusi keuntungan juga. Demikian sekilas informasinya. Jadi secara umum memang yang paling terbesar penerimaan saat ini didominasi 2 unit, yaitu unit YP yang secara penuh sudah bergerak selama 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah dari perdagangan sembako tadi, bantuan BPNT. Nah, pada arus kas ini yang kadang-kadang menjadi satu pertanyaan besar, karena kalau melihat di arus kas ada angka yang cukup fantastis ya. Kalau kita melihat di situ ada penerimaan kas jasa perdagangan nilainya 1,1 miliar. Itu padahal baru berjalan 5 bulan. Yang pegang laporan komplit di halaman 3 di arus kas ya, laporan arus kas. Itu ada penerimaan kas jasa perdagangan sebesar 1,1 miliar. Kalau melihat itu memang luar biasa fantastis. Tapi sesungguhnya BUMDes itu seolah-olah hanya menjadi broker, calo, bahasa mentai sini itu calo. Jadi kalau calo itu dia ya hanya sebagai numpang lewat aja, karena ini lembaga BUMDes dan perputaran keuangannya supaya bisa kita monitor, makanya arus kas penerimaannya harus masuk dulu ke kas BUMDes. Kita tidak terima netnya. Jadi pembayaran masuk ke kas BUMDes, kemudian dari BUMDes melakukan kembali pembayaran kepada
pemasok. Nah, pembayaran ke pemasok pun ini cukup besar, 1,1 miliar bahasanya. Jadi kalau ini biner sebetulnya nanti akan menjadi satu penghasilan dari sembako ini tadi tidak terlalu besar. Gitu. Itu ada nanti pada penjelasan dan di catatan di belakangnya. Kemudian dari total keseluruhan tadi secara arus kasnya yang masuk, ada arus kas masuk dari perdagangan, bulanan WiFi, pelanggan WiFi, kemudian ketahanan pangan termasuk tadi yang baru dari jasa keuangan dan juga program ketahanan pangan walaupun kecil tetap itu harus kita masukkan menjadi satu pemasukan BUMDes. Kemudian dari arus pembayarannya pun juga tadi ada toko masuk, itu overhead untuk biaya gaji dan lain sebagainya, biaya listrik, terutama kalau kita main di WiFi, faktor utama adalah provider sama listrik. Jadi karena itu yang continue kita 24 jam on time pasti membutuhkan power yang harus betul-betul bisa kita jaga dan stabil. Gitu. Jadi itu masuk sebagai biaya semua, sehingga total dari penerimaan kas yang 1,29 miliar, kemudian ada arus kas keluar untuk pembayaran sebesar 1,2 juga. Jadi yang buntutnya aja 1,295 penerimaan, 1,217 yang pengeluaran, sehingga ada selisih arus masuk masih sekitar 78,7 juta. Ini yang dari operasi usaha BUMDesnya. Kemudian dari arus itu dilakukan untuk pembelanjaan peralatan dan perlengkapan yang kita pergunakan untuk kebutuhan WiFi. Di situ ada perlengkapan total 90, perlengkapan 9 dan peralatannya 90. Ini adalah peralatan yang kita pasang sebagian besar kepada klien-klien kita atau pelanggan-pelanggan kita. Sehingga akan muncul dari arus kas investasi ini totalnya sekitar 100,2 juta. Nah, ini semua nanti akan ditambahkan dengan arus kas yang dari permodalan. Dari permodalan tadi sudah dijelaskan ada total 40 yang dari bantuan provinsi melalui desa, kemudian juga ada penyertaan masyarakat dan setoran desa tambahan 10,4. Totalnya modal 70,4. Kemudian ada tambahan lagi yang tadi modal dari bantuan keuangan provinsi yang penggunanya saya terbatas itu sekitar 20 juta. Sehingga total akhir kenaikan kas bersihnya ada ketemu 68,9 juta. Gitu. Jadi ini perputaran kas itu adalah perputaran keuangan secara real ya, secara nyata yang kita lakukan. Beda dengan laba. Kalau laba itu belum tentu ready cash. Tapi kalau cash flow pasti ready cash. Bedanya di situ. Jadi supaya tidak membingungkan, barangkali nanti ada yang menanyakan labanya sekian kok arus cashnya sekian gitu. Nah, jadi arus cash itu real perputaran uangnya. Kalau saldo labanya itu perhitungan secara accounting keuntungannya. Karena kalau di laba rugi itu termasuk pendapatan yang belum diterima pun sudah boleh diakui sebagai penghasilan. Tapi kalau di arus kas tidak bisa karena itu kita belum terima secara cash, secara realnya. Itu bedanya. Untuk masing-masing item yang perlu kita sampaikan adalah di perlengkapan ya. Peralatan dan perlengkapan. Ini peralatan dan perlengkapan mungkin kalau orang yang sudah bermain di WiFi mungkin sudah agak paham, tapi kalau yang belum mungkin agak membingungkan karena nilainya cukup besar. Jadi peralatan dan perlengkapan ini aset tetapnya BUMDes ini di keseluruhannya atau boleh dibilang 100% ini adalah peralatan dan perlengkapannya kebutuhan di unit WiFi. Itu seperti kayak radio access point, radio client, router port, mikrotik, nah seperti itu. Yang nilainya tadi sudah disampaikan di awal, pencatatannya kita lakukan senilai harga perolehannya. Perolehannya karena apa? Banyak dari alat-alat ini yang mesti kita beli by online.
Jadi kalau kita nyari di sini belum tentu ada, di Tokopedia ada, akhirnya kita melakukan pembelian by online. Nah, by online kan ada termasuk ongkos kirimnya. Jadi total keseluruhan itulah yang kita catatkan sebagai nilai aset, gambarannya seperti itu. Kalau perlengkapan seperti pipa penyangga, kebutuhan penopang lainnya seperti itu. Kemudian satu lagi di BUMDes, karena BUMDes Serang alhamdulillah sudah merupakan badan usaha yang ber-NPWP yang punya nomor pokok wajib pajak. Kita punya kewajiban terhadap laporan perpajakan, termasuk PPh badan, juga PPh perorangan. Di dalamnya juga termasuk pajak pertambahan nilai tambahan. Di dalam laporan di situ ada pembayaran pajak atau pajak yang belum dibayar. Jadi pajak yang belum dibayar oleh BUMDes adalah pajak PPh badan, pajak penghasilan badan. Kenapa ada yang belum dibayar sampai di Desember itu? Rinciannya beliau belum dibayar. Yang belum dibayar adalah untuk bulan Oktober, November, dan Desember serta Februari. Jadi Februari ada yang waktu kita lapor pertama kali, waktu kita mendaftar untuk NPWP dan sekaligus mau melapor, dari petugas pajaknya sendiri waktu itu agak kebingungan. Kebingungannya adalah klasifikasi BUMDes itu maksudnya apa waktu itu. Nah, akhirnya ada beberapa yang menyarankan, udah Pak, yang penting PPh-nya bayar dulu sekian dulu supaya menggugurkan kewajiban, bahasanya seperti itu. Akhirnya kita coba, kita ikuti, udahlah pakai PPh yang final aja, yang ikutnya UMKM, karena ada yang mengarahkan kayaknya maksudnya UMKM Pak, tapi waktu itu belum jelas. Tapi kita lakukan sudah sesuai UMKM, sehingga pajaknya adalah final 0,5% dari total pendapatan. Gitu. Akhirnya kita lakukan itu. Namun pada saat melakukan, saya Februari waktu itu kelewat tidak terhitung, sehingga saya bayar hanya Maret sampai September. Setelah dibayar itu kita konsultasi lagi, baru ketemu kepala bidangnya waktu itu, terus baru kita fix bahwa betul Pak, ini maksudnya klasifikasi UMKM. Akhirnya diputuskan kita kena tarik memang 0,5% final sifatnya, sehingga kita koreksi lagi semua pendapatannya, plus di bulan Agustus waktu itu BPNT yang kita tangani juga sudah ada penghasilan. Nah waktu itu juga kita bingung Bu, yang kita laporkan dari yang 1,1 miliar tadi apa hasilnya setelah dikurangi dengan pembayaran. Kalau mengacu dengan pengertian pendapatan kotor, penghasilan bruto, itu berarti ini termasuk dianggapnya kayak penghasilan 1,1 miliar ini. Tapi kalau ini saya masukkan, nanti pajaknya luar biasa besar, kali 0,5 lah. BUMDes mulai sekilo kok pajaknya gede gitu. Nah ini kan prinsip keadilan pajaknya jadi dipertanyakan gitu. Akhirnya kita coba konsultasi lagi, ya ini kita bisa ambil net. Nah itu perubahan-perubahan itu yang menimbulkan kekurangan pajak penghitungan, karena saya waktu itu ngitungnya juga udah turunin aja kecil, yang ini nggak usah masuk, termasuk yang baru-baru belum masuk, yang dari keuangan itu aja kita rekapnya baru Desember Bu, sehingga kan penghasilannya masuk di Desember. Ketahanan pangan juga sama walaupun kecil. Nah yang paling besar memang dari BPNT tadi, sehingga kita kalkulasi lagi, akhirnya pada Oktober, November, Desember, dan satu lagi loncat di Februari yang belum kelewat, itu terakumulasi, total pajaknya sudah ketahuan. Sementara yang sudah kita setor pada bulan Maret sampai dengan September itu nilainya masih sebagian, sehingga ada namanya pajak yang belum dibayar. Itu adalah pajak PPh badan. Kemudian untuk pajak PPh 21 saya memang sampai saat ini belum melaporkan karena ada satu kendala pada data dari pengurus yang kakaknya belum ada Bu. Jadi saya udah nantilah nggak apa-apa, karena saya lihat nilainya juga masih di bawah PTKP, masih nihil semua.
Namun secara kewajiban sebetulnya memang kita harus wajib lapor seperti itu, tapi nanti kita konsultasikan lagi dengan pihak dari kantor pajak. Saya kira juga nanti bisa dimaklumi. Karena memang beberapa kali kita menyampaikan ke sana itu ini hal yang menarik karena BUMDes mungkin belum banyak yang mengajukan NPWP sehingga sananya pun masih agak kebingungan seperti itu. Alhamdulillah kita sudah, jadi ada nampak di situ akun pajak, PPN dan PPH. PPN ini muncul hanya di bulan-bulan awal, Pak. Pada saat kita pertama kali menjalankan usaha di unit YP. Jadi karena kita sudah ber-NPWP, mau tidak mau segala pembelian itu harus dengan faktur pajak. Nah, waktu itu saya hitung ternyata pajaknya cukup lumayan. Makanya di sini ada pajak PPN sekitar 2,2 juta kalau nggak salah. Waduh, ini kalau diterus-teruskan kayaknya kok nanti memberatkan, jadi harganya ke konsumen kita tidak bisa bersaing gitu, yang kita pasarkan. Akhirnya saya membuat satu kebijakan lagi bahwa peralatan yang dipasang di konsumen seolah-olah yang beli adalah konsumennya. Jadi kita hanya memasangkan, bahasanya seperti itu ke kantor pajaknya, dan itu ya sudah apa-apa, BUMDes yang penting ada niatan untuk membayar pajak, bahasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya akan kita selalu perbaiki dan kita ikuti tentunya dengan aturan-aturan yang ada, dan kita berusaha rule-nya ke arah itu. Itu sekilas akun-akun yang muncul pada laporan keuangan di BUMDes Serang tahun 2020. Saya kira saya kalau menjelaskan satu persatu nanti panjang lebar dan mungkin malah membingungkan, jadi saya cukupkan sendiri. Nanti kalau ada hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, monggo di bagian mana, nanti coba kita akan berusaha menjelaskan sebisa kami. Saya kira itu dari kami, sambil nanti menunggu barangkali dari dinas atau dari yang lain ada yang mempertanyakan, monggo. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Eno selaku Direktur BUMDes Remaja Desa Serang. Untuk acara yang keempat yaitu tanggapan. Untuk tanggapan kita buka satu termin saja. Untuk penanya 4 penanya untuk satu termin, monggo kami persilahkan. Barangkali ada tanggapan dari LPD yang tadi disampaikan oleh Direktur BUMDes Desa Serang, monggo Mas Nasrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Serang yang saya hormati, Bapak Ketua BPD beserta anggota, Bapak Amin Direktur BUMDes serta anggota dari Din Permades Nopo Pilah yang buat salah, dan juga dari kecamatan yang saya hormati, semua yang hadir yang saya hormati pula. Langsung ke mawon Pak, kalau mau bingung mulai kulo badhe lah menuju bingung makanya kulo taken. Nah ini kulo badhe taken. Sebenarnya saya cukup mengapresiasi daripada kegiatan BUMDes. Mungkin baru kali ini saya bisa hadir, saya diundang, dan mungkin baru kali ini ada BUMDes di Serang Dehan, itu Dehan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan semacam ini, laporan pertanggungjawaban semacam ini bukan hanya BUMDes yang menyelenggarakan. Mungkin kalau tidak salah atau diperbolehkan daripada Bapak Kepala Desa Serang juga bisa melaksanakan LPJ yang ora salah, namun laporan pertanggungjawaban yang dihadiri oleh warga yang ora salah. Jadi yang oleh Pak, jadi orang BUMDes menyampaikan pertanggungjawaban kepada warga, namun Kepala Desa Serang juga apabila diperkenankan bisa melaksanakan hal semacam ini. Yang undang-undang yono, ada yang urusan regulasi kurang paham Pak. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Eno tadi saya kurang paham juga.
cash ready dan lain-lain. Kalau pahami Pak Jenderal ngerti ini aspek ya investor motor ini Pak ngerti ini jadi kulo kurang paham lamin paham biasanya kulo pengalaman kulo nek perdasi persatuan pedagang nasi kulo pedagang nasi kita ngomong ini Pak kalau setiap setahun sekali kulo mengadakan laporan pertanggungjawaban kami sampaikan kepada anggota maka anggotanya selebaran yang saya kegiatan itu tak naik kabel Pak nah ini kulo orang oleh lah kulo ngerti apa jadi apa salahnya yang mengkomani nyong kabel gini jadi nyong ngerti walaupun mau contoh itu rati tiga ini Pak ngomong SB apa ini SB itu orang paham jadi SB tidaknya nyong tinggal selembaran nyong kok ngerti Pak nyong kok si BPD juga anggotanya orang hari oh saya ingin pede ini mau orang ini nyong ambil bacanya loh kamu tuh ini sekitar kritik atau saran ya jadi ke depan bukan ada acara semacam ini beri kami kesempatan ikut menyimak beri kesempatan kami ikut membaca ada kayak gimana bingung dikasih yang tak kayak motor maning jadi ke depannya bukan besok tolong beri kami kesempatan kayak ini juga bukan besok LPJ Pak Kades juga kami beri kesempatan untuk mendengarkan walaupun kapasitasnya kami hanya mendengarkan mau minimal melu perumu minimal apa maning oleh berkomentar oleh memberi kritik saran kaya ini kutuk Pak Mbak Jenderal itu ngomong kaya ini jadi apa sih golong jadi ini kemauan mudah-mudahan ke depan Bumdes lebih baik lagi lebih benar ini dulu Pak benar menghukum Bumdes benar menghukum masyarakat dan benar menghukum hukum benar itu dulu Pak yang timur orang kabarnya orang jauh ini kemauan monggo dilajeng kalau rencana ini sekitar detik saya kurang lebihnya menurut Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kongres atas masukannya. Monggo dilanjut langsung diambil Mas Asori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Yang saya hormati semua saja. Ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan dari beberapa laporan Bumdes. Yang pertama ini modal ini kalau saya lihat itu mini pakai. Kalau saya lihat itu ada beberapa modal yang 20 totalnya ada 60 Pak. Itu pun yang direalisasikan gak semua, ada yang direalisasikan ada yang tidak. Terus yang kedua itu masalah WIBI Pak. Pelaporan WIBI ini sejak dijalankan itu kan di bulan Agustus pakai kalau tidak salah awal tahun Januari Februari. Nah ini dari WIBI dari bulan Februari nyampe Desember pakai itu kalau tidak salah saya lihat ini ada konsumen atau pelanggan itu ada sekitar 39 Pak. 39 orang. Nah yang saya ingin tanyakan Pak, ini per bulan Pak, itu berapa Pak, berapa orang? Jadi nanti kita bisa lihat Pak, bisa kita lihat nanti satu bulannya dari awal itu ada berapa orang, nyampe Desember itu ada peningkatannya berapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, kalau saya juga lihat ini mengambil keuntungannya juga tinggi Pak. Kalau melihat dari sisi keuntungannya. Saya secara umum, saya bangga Pak, karena Bumdes sudah bisa menghasilkan kontribusi ke desa, ke masyarakat. Tapi juga perlu diingat Pak, karena Bumdes ini tujuan satu itu bukan semata-mata untuk mencari profit Pak. Ini untuk membantu masyarakat yang dari lapisan bawah nyampe ke atas Pak. Lebih baik mengambil keuntungan sedikit tapi kali Pak, karena mindsetnya ini untuk meningkatkan perekonomian yang ada nanti di desa Serang dengan cara melalui budi ini. Nah ini yang perlu saya katakan itu. Jadi nanti kita bisa melihat pergerakannya seperti apa. Jangan ini ujuk-ujuk bakal sekian. Kita juga bingung Pak, ini awal dari 39 orang itu dari mana? Nah saya juga bingung, makanya saya menanyakan itu untuk masukan. Terus yang kedua Pak, untuk masalah BBNT Pak, BBNT ini dimulai itu di pertengahan bulan
pertengahan tahun ini ya, 2 bulan Agustus. Kalau saya melihat ini juga komoditinya juga nggak dicantumkan Pak, nggak dicantumkan berapa orang. Kalau saya melihat Pak, ini juga lumayan tinggi Pak. Dan yang terakhir juga harus bisa memperhatikan kualitas Pak, kualitas yang diberikan untuk masyarakat. Apa yang diberikan oleh masyarakat penerima itu benar-benar yang minimal standar pelayanan Pak. Karena kalau melihat dari keuntungan ini, saya yakin kualitasnya pasti kurang Pak. Kalau saya lihat dari hasil keuntungan ini. Terus yang ketiga Pak, ini juga penyertaan modal yang tadi disampaikan di sini tulisnya 1, berapa ini, menurut saya terlalu memaksakan diri Pak. Karena nanti jenengan tadi sudah disampaikan juga kebingungan masalah pajaknya Pak. Nah ini salah satu untuk masukan Pak. Yang paling penting itu bagaimana masyarakat itu ikut semua Pak. Ya mungkin dengan cara mengambil keuntungan yang sedikit, yang penting bisa jalan Pak. Karena ini mindsetnya bukan bisnis perorangan. Ini hanya sekedar masukan, dan pada dasarnya saya senang Pak bisa mendapatkan ini. Dan yang terakhir, untuk pengawasan Pak, untuk pengawasan BUMDes Pak, tadi sudah disampaikan bahwa pertanggungjawaban selaku BUMDes sudah disampaikan Pak. Dan pengawasnya pun saya juga nggak tahu Pak, pertanggungjawaban ngawasinya itu apa setiap hari atau setiap sebulan atau setiap berapa, hasilnya seperti apa, dia mengawasi melihat internal BUMDes seperti apa, kita kan juga nggak tahu Pak. Nah ini juga memberi masukan Pak, jangan nanti untuk tapi dia tidak melaksanakan kerja optimal, mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan aturan seperti. Terus juga ini juga keuntungan di BUMDes juga disisikan untuk sosial Pak. Karena model yang cukup ini saya menyoroti yang hasil di sini ya. Ini desa cuma memberikan modal sekian, otomatis ini kan desa juga mendapatkan PHD-nya lumayan Pak. Ini berhubungan dengan PHD. Makanya nanti kalau desa juga bisa menganggarkan, menyisikan ke sosial Pak. Ini harapan saya seperti itu, karena apapun tujuan kita saya yakin sama Pak, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat desa Serang yang belum mengenal WiFi dan dia tahu WiFi. Apalagi tadi juga disampaikan bahwa sekarang pandemi yang semua anak-anak sekolah itu menggunakan WiFi Pak. Mungkin dari saya segitu aja Pak, barangkali ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Mas Eno mau ditanggapi juga atau untuk penanya selanjutnya? Tanggapi dulu. Oke, menurut. Terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan. Saya jujur Pak, kalau ada pertanyaan seperti itu saya senang. Seperti kemarin waktu Pramusdes itu saya yuk tanya yuk. Saya kalau ada pertanyaan saya nggak bisa mengoreksi diri saya dan juga lembaga BUMDes mau seperti apa katanya. Saya akan sedikit memberi gambaran. Gini, makanya tadi yang pertama sebetulnya bukan pertanyaan nih Pak, lebih kepada usulan. Terima kasih sekali. Jadi laporan keuangan ini memang kenapa tidak kita bagi secara semuanya, gitu. Karena kalau kita bagi secara semuanya, ini belum final Pak. Ini sebetulnya masih draft sebetulnya. Karena ini kan lagi dibahas pertanggungjawabannya, seperti itu. Kalau sudah final, artinya kita sudah bisa publish dan masyarakat boleh meminta kepada BUMDes, nanti kita
sediakan yang ingin tahu laporannya. Jadi ini memang spesial karena pertimbangan kemarin waktu pramudia kita siapkan banyak, juga ternyata beberapa orang nggak paham, dikasih lembaran nggak paham, akhirnya banyak yang ditinggal begitu saja. Nah, melihat itu daripada mubazir, saya berpikir saat ini saya membatasi hanya tidak lebih dari 20 eksemplar saya jual dulu. Jadi memang yang berkait terutama memang kita kasih kepada tertentu, mungkin yang nggak paham kita kasih sebagai masukan. Nah, kenapa tadi saya menyampaikan di awal sama Mas Sudarso bercerita bahasanya di penjelasan dan angka-angkanya supaya bisa diikuti lah tujuannya seperti itu. Jadi memang ini kami lakukan demi efisiensi juga dengan melakukan biaya keluar karena ini belum final. Ini nanti harus ada tanda tangan perusahaan dari BPD kalau bisa baru nanti kita bikin lagi itu yang final yang habis yang kita bisa pakai untuk umum seperti itu. Tadi itu masukan yang sangat baik karena memang tidak semua orang ingin punya umur tapi berani menyampaikan seperti itu. Nah, itu terima kasih sekali. Yang kedua, Mas Asrowi, banyak beberapa pertanyaan. Sebetulnya kalau mau baca bukunya lengkap sudah ada beberapa yang terjawab. Jadi untuk YT satu, tadi dikomentari bahwa YT masih terlalu mahal ya. Kalau bicara terlalu mahal itu harus ada compare-nya mas, bahasanya itu. Mahal dari siapa dan mahal dengan siapa. Saya berkali-kali diprotes, beberapa kali juga saya sampaikan, saya berulang-ulang diprotes sama teman-teman sama-sama operator WiFi seperti ini. Saya merusak harga karena harga saya paling murah. Gitu. Nah, kalau di sini masih dikatakan saya terlalu mahal, saya jadi bingung kalau ukurnya. Gitu. Kemudian dari segi sewa bulanan memang saya mengikuti dari harga pasaran umum karena saya tidak mau nanti dikira merusak pasaran juga. Saya justru mengikuti dari luar, tapi diam-diam ini akhirnya saya buka mas, karena ini mau saya buka. Diam-diam saya memberikan lebih tinggi dari yang tertera di ibaratnya perjanjian di awal. Misalnya ada yang mengambil paket yang 2 megabyte ya, 2 megabyte. Itu sebetulnya kita kasih bukan 2 megabyte, kita kasih 3 megabyte. Seperti itu. Jadi kalau dikalkulasi itu kita nanti diprotes lagi kalau keluar informasi bahwa kita merusak harga sesama operator WiFi macam itu. Karena bagaimanapun sebuah bisnis, sebuah usaha itu ada semacam etika bisnis di luar. Nah ini yang kita juga jaga supaya nama BUMDes juga tidak menjadi kesan yang negatif bagi mereka sesama operator WiFi seperti itu. Itu yang saya jelaskan. Kemudian tadi mengenai laporan di WiFi, memang betul sampai dengan 31 Desember ada 39 klien, 39 konsumen. Itu pun sebetulnya sudah ada pada lampiran 2, bisa dilihat di pembukuan. Di situ sudah ada nama-namanya, customernya mulai tanggalnya berapa, paket yang diambil berapa, tarifnya berapa, biaya pemasangan berapa, bulanannya total sampai dengan 1 tahun berapa. Itu sudah ada semuanya. Jadi dari itu kelihatan Februari ada berapa orang, Maret berapa orang, April berapa orang, sudah bisa dibaca di situ semua dan kita sudah buka. Nah itu kenapa makanya kadang-kadang kita membatasi laporan keuangan dikasih kadang-kadang memang cuplian-cuplian aja, nggak dibaca keseluruhan. Padahal ini adalah tidak bisa terpisahkan, laporan ini menyatu. Kalau membaca cuma separuh nggak selesai, nggak akan ketemu. Jadi laporan keuangan memang harus dibaca dari awal sampai belakang. Semalam saya kumpulkan teman-teman semuanya, itu saya bagi, tolong dibaca dari awal sampai akhir. Pesan saya seperti itu supaya tidak salah paham. Jadi supaya bisa tahu apa isinya laporan keuangan itu, karena di situ harus memang menjelaskan secara gambaran biar yang membaca paham betul. Itu tujuan kamilah. Kalau memang ternyata masih ada kurang, ya mohon maaf, namanya manusia tidak bisa sempurna dan tidak bisa memuaskan semua lapisan. Dan jadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin.
Di sini sudah ada di lampiran kedua tadi, termasuk nama-namanya, ada 39 orang, tanggal pemasangannya, paketnya, tarifnya, ada semua di situ. Kemudian berapa total bulanan yang kita terima, ada semua di situ. Nah, kalau melihat per bulannya, ini namanya sudah masuk ke dalam ranah internal audit namanya. Ada nanti rekapitulasi bulanannya, ada per ininya, detailnya ada, seperti itu. Ini karena laporan 31 Desember, makanya akumulasi sampai dengan 31 Desember. Seperti itu ya. Jadi kita memasang angka-angka ini juga tidak ngawur mas. Kita tetap ada aturannya sesuai harus standar akuntansi keuangan. Kalau tidak sesuai nanti kita salah. Yang jelas seperti itu. Jadi semua ada aturannya. Satu lagi yang mengenai angka fantastis tadi ya, Mas Asrori, yang nilainya 1,1 miliar. Kalau kita hilangkan kita salah. Sesuai standar akuntansi, harus kas menyatakan masuk segitu, harus kita catat segitu. Tidak bisa kita keluarkan seperti itu. Jadi itu prinsip-prinsipnya harus kita pegang. Karena secara accounting semua ada aturannya. Berapa yang boleh dibutuhkan, berapa yang tidak boleh, berapa yang harus ditampilkan, berapa yang tidak, seperti itu. Nah, kita mengikuti rule-nya itu semua. Seperti itu ya. Jadi untuk yang YB seperti itu. Kemudian satu lagi yang mengenai BPNT. Jadi Mas Asrori minta produknya apa sih? Coba lihat di lampiran 4. Bukan produk, kualitas. Nah, kalau masalah kualitas itu kaitannya adalah nanti dari pengaduan KPM. Iya. Saya kan dari hubungan Pak. Iya. Kalau hubungan ini, kalau saya lihat kita hubungan yang tinggi Pak. Kalau otomatis kita dari segi kualitas masih kan berkurang Pak. Itu kan prinsip perekonomian kan seperti itu. Makanya kan saya tanya karena saya nggak paham Pak. Saya mengatakan itu. Terus yang kedua masalah ini, kalau masalah bisnis Pak, kalau pertanggungjawaban itu kan memberikan lampiran laporan itu kan sejelas-jelasnya itu masyarakat bisa memahami Pak, bukan untuk dipahami sendiri. Yang kedua, kalau saya melihat ini kan hanya pembayaran setiap bulan Pak. Kita nggak mungkin ini kita diberi waktu berapa menit Pak. Ini untuk satu bulan ini katakan Februari berapa orang, terus Maret berapa orang, kan kita juga nggak mungkin Pak. Makanya kan saya meminta usulan ya, atau masukan itu kan nanti diberi barangkali masukan tiap bulannya itu ada berapa, terus kenaikannya berapa, totalnya tadi kan ada 39 di bulan berapa itu. Proyeksi, pengajuan, kemudian analisa itu beda dengan laporan keuangan. Jadi ngapunten memang kita kadang banyak yang paham tentang bagaimana sistematika membuat mungkin laporan keuangan. Gitu. Mungkin sebetulnya kalau ada yang tulisti paham mengenai laporan keuangan nanti aturan-aturannya, ya nanti bisa ikut memberikan. Jadi prinsipnya kita memang melakukan laporan itu tujuannya adalah memberikan gambaran yang real, yang bisa dipahami secara umum, gitu. Tapi kembali lagi gini. Kita sudah buka sedemikian rupanya, tapi kalau audiens atau konsumennya memang tidak paham, ya apapun yang terjadi memang tidak paham. Jadi jangan disalahkan, artinya mohon misalnya informasinya ini menyesuaikan kepentingan masing-masing, nanti nggak ketemu. Karena penyusunan ini sudah ada aturannya Mas, ada bakunya. Jadi dengan ini sudah cukup, dengan segini harus begini, begini, itu sudah ada aturannya semuanya. Jadi kalau tadi kita itu masuknya ke ranah lampiran-lampiran yang masuk lebih dalam lagi, yang fungsinya bukan untuk laporan tahunan, gitu. Karena di laporan tahunan sebetulnya sudah ada terbaca juga di situ tadi yang saya sampaikan di lampiran 2 itu sudah detail semua, di situ ada Mas di lampirannya. Jadi kalau dari situ pun sebetulnya kita sudah bisa melihat berapa setel bulannya, sudah ada tarifnya tadi. Gitu. Kemudian total, iya, kapan masuknya juga sudah ada. Makanya secara accounting ini sudah masuk semuanya, tercover. Kalau kita bikin semua seperti itu, nih buku bisa tebel banget jadinya, dan itu akan membingungkan orang nantinya. Justru bukan memperjelas, tapi saya yakin akan membingungkan. Jadi
mungkin kalau yang sudah pernah berhubungan dengan accounting, apalagi internal auditor dan lain sebagainya, akan sangat paham tentang laporan ini. Itu Mas ini. Jadi kalau tadi ingin seperti berapa peningkatannya dan lain sebagainya, itu nanti ada laporan tersendiri khusus biasanya untuk pengajuan proposal dan lain sebagainya, kaitannya dengan itu. Jadi peningkatan tahun kemarin sekian, peningkatan tahun ini sekian, diharapkan tahun depan nanti ada peningkatan sekian, gitu. Terus dibikin grafik, seperti itu. Ini loh Pak, Gimana? saya kan ini kan laporan untuk masyarakat Pak. Kan memberikan laporan juga mungkin. Tapi harus sesuai standar akuntansi keuangan, Mas. Gitu. Sebenarnya kan kita cuma ini kan hanya masukan Pak. Iya. Diterima yang monggo, udah ya nggak masalah. Kita kan lebih simpel Pak. Kalau kita utang bulan Februari itu berapa? Bulan nggak usah namanya aja nggak masalah. Yang penting di situ kan ada. Nah angkanya nanti tahunan juga digabungkan dari bulan ke bulan itu kan sama Pak. Karena apa? Karena masyarakat Serang itu mungkin yang menengah bisa mengerti itu kan tertentu Pak. Saya aja terus terang aja bingung kalau lihat ini Pak. Makanya kan saya butuh untuk lebih jelas Pak. Ini pada data pendukungnya ya Pak. Dan itu memang masuk ranahnya internal. Biasanya seperti itu memang ada audit per bulan. Kalau di BUMDes itu maksimal auditnya 3 bulan 1 kali oleh pengawas. Mungkin saran saya Pak gini aja untuk menengahi ini. Menurut saya Pak Kades wonten proyektor atau wonten ya berarti. Wonten ya. Untuk menampilkan data-data pendukung yang memang BUMDes ini sudah tanggung jawab sekali, sudah memang akuntabilitasnya sudah terjaga. Mungkin alangkah baiknya ada proyektor yang apabila nanti masyarakat menanyakan hal-hal yang mendetail supaya lebih greget, lebih percaya kepada BUMDes, nanti bisa ditampilkan pakai proyektor saja. Karena itu kan internal dan kita mungkin tidak tahu setiap BUMDes apakah masalah internal seperti itu akan tetap muncul. Cuman apabila nanti dibutuhkan gitu Pak, bisa ditampilkan bahwa saya ini tanggung jawab loh, ini program ini saya laksanakan dengan benar. Kemudian ini buktinya, pakainya proyektor. Kalau sesuai dengan aturan untuk pembuatan laporan memang seperti ini. Tapi mungkin ada data pendukung di luar ini yang bisa ditampilkan. Jadi ini juga memang masyarakat ini juga bertanggung jawab. Masyarakat yang ingin tahu juga bisa mengetahui mendetail, walaupun seharusnya ada beberapa yang tidak bisa diketahui, tapi ini karena memang BUMDes dan dihadiri oleh pihak-pihak yang memang penting. Apabila ada informasi yang ingin disampaikan, monggo nanti pakainya proyektor. Untuk selenggaraannya seperti ini sudah cukup. Ini untuk detail-detailnya data pendukung bisa ditampilkan di layar proyektor supaya lebih jelas. Seperti itu ya Bapak. Mohon matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun. Karena LPG BUMDes Primajaya pada sore ini sudah diterima. Untuk acara yang ke-6 yaitu kami persilakan ngobrol kepada Direktur BUMDes. Ya, terima kasih. Melanjutkan tadi sesuai tadi yang saya bocorkan di depan karena ada pertanyaan. Jadi terima kasih sekali kalau memang laporan keuangannya sudah diterima, artinya ini fix final. Nah, kemudian kita nanti akan meminta tanda tangan dari komisaris, badan pengawas, dan juga badan musyawarah sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa laporan ini sudah diterima. Makanya ya. Jadi saya bacakan aja, nanti tinggal ditandatangan Pak ya. Risalah pertanggungjawaban BUMDes Primajaya Desa Serang. Sesuai dengan ADART BUMDes Primajaya Desa Serang pada bab 9 pasal 15 sampai dengan 17 tentang pertanggungjawaban BUMDes, maka dengan ini kami selaku pengurus menyampaikan dan melaporkan kegiatan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada masyarakat melalui forum BUMDes
yang diselenggarakan dan dihadiri oleh pemerintah desa, elemen masyarakat dan seluruh pengelola BUMDes. Pertanggungjawaban ini adalah selama masa periode 1 tahun, yaitu 2020. Laporan kami sajikan dalam bentuk laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan administrasi disertai dengan catatan penjelasannya. Jadi laporan ini komplit ya, harus dengan catatan penjelasannya. Kalau bacanya sepenggal-sepenggal nanti nggak ketemu. Pertanggungjawaban awal telah kami jalankan dalam bentuk Pramusdes yang kami selenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2020. Diawali dengan Pramusdes terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan koreksi terhadap kinerja dan pertanggungjawaban pengelola. Maka pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari 2020 hasil Musdes pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan BUMDes untuk masa periode 31 Desember 2020 dinyatakan bisa diterima dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Demikian risalah pertanggungjawaban pengelola BUMDes Prima Jaya Desa Serang untuk masa periode 31 Desember 2020. Pemalangan 18 Februari 2020 akan ditandatangani oleh komisaris, badan musyawarah dan badan pengawas. Oke, setuju ya ini ya. Ini nanti juga. Nah, menginjak di bagian akhir sesuai tadi yang sudah saya jelaskan pada Pramusdes tentang pembagian hasil laba usaha, maka kita juga sudah siapkan. Jadi pembagian laba usaha BUMDes Prima Jaya Desa Serang. Ini namanya BUMDes itu sampai Desa Serang itu menjadi sebuah nama ya, jangan nanti BUMDesnya Prima Jaya, bukan. Jadi namanya itu BUMDes Jaya Prima Jaya Desa Serang, itu nama satu kesatuan. Berdasarkan hasil keputusan Musdes laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes tahun 2020, maka diputuskan bahwa hasil laba BUMDes tahun 2020 sesuai laporan laba rugi sebesar Rp509.507.511. Total keseluruhannya akan dibagi sesuai dengan ADART BUMDes Prima Jaya Desa Serang. Sesuai komposisi permodalan BUMDes Prima Jaya Desa Serang, maka perhitungannya adalah untuk pemerintah Desa Serang 71,6%, bagiannya menjadi Rp40.033.715. Jadi 71,6% dari 55.907.511 ya, karena sahamnya desa kan 71,6%. Nah, dengan demikian, maka pemerintah Desa Serang memiliki hak atas laba usaha sebesar Rp40.033.715. Seperti yang telah diatur pada ADART BUMDes Prima Jaya Desa Serang bab 7 ayat 5 tentang mekanisme sistem pembagian laba usaha, maka perinciannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk operasional 5% atau senilai Rp2.100.686, Rp2.100.686. 2. Untuk penambahan modal sebesar 15% senilai Rp6.050.000. Kemudian yang ketiga, untuk pendapatan asli daerah atau PAD desa itu 25% senilai Rp10.008.429. Kemudian untuk dana santunan 5% senilai Rp2.1.686. Yang kelima, untuk pengembalian pinjaman 10% senilai Rp4.003.371. Yang keenam, untuk penghasilan pengelola BUMDes 40% atau senilai Rp16.013.486. Yang nomor 6 ini untuk penghasilan pengelola BUMDes ini itu terbagi lagi. Pengelola BUMDes desa terbagi dalam 1. Komisaris 20% atau senilai
Rp202.697. Yang kedua, badan musyawarah senilai sebesar 25% atau senilai Rp4.03.371. Yang ketiga, untuk badan pengelola 40% senilai Rp6.405.394. Yang keempat, badan pengawas 15% atau senilai Rp2.402.023. Mekanisme pembagian akan dilaksanakan sesegera mungkin. Demikian keputusan yang dibuat dan ditandatangani Pemalang 18 Februari 2020 mengetahui Kepala Desa Serang, BPT Desa Serang, dan Direktur BUMDes ditandatangani di bawahnya. Demikian bisa laporannya. Sebelum kami tutup, barangkali ada unek-unek atau usulan masukan, monggo. Kami siap menerimanya untuk kebaikan kita bersama. Lagi, kalau tidak ada, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Direktur BUMDes Permajaya Desa Serang yang telah menentukan LPG sekaligus UKP-nya sudah disampaikan, dan alhamdulillah juga sudah diterima oleh peserta Musdes. Dengan demikian maka Musdes, laporan pertanggungjawaban BUMDes Permajaya Desa Serang pada sore hari ini telah selesai. Dari kami pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langen ayo. Para apa ya? Para permasalahan. Karena bisa diselesaikan sudah selesai. Para apa? Nyoyok lah, bro.